ini kabar gembira sekali ya Pak Ibu sama Ibu Agis setelah keguguran. Akhirnya cita-cita besar yang kita beberapa kali sampaikan kepada Ibu dan teman-teman untuk menjadi institut, untuk meningkatkan kualifikasi, untuk bertransformasi dalam pelayanan pendidikan lebih tinggi terjawab berkat Perpres Peraturan Presiden nomor 61 tahun 2025. Nah ini kalau lihat tanggalnya itu sudah tertanggal 8 Mei tahun 2025. Inilah kado bulan Mei Pak Ibu, Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan. Kemarin juga di tanggal 26 kita dilantik P3K secara serentak oleh Bapak Menteri, sekaligus saya mendapatkan perpres ini. Inilah kado yang luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo, Pak Wakil Presiden, Pak Pras, selaku Menteri Sekneng, kemarin yang menyerahkan Pak Wakil Menteri, Pak Yuli Ardianto bersama Pak Menteri Agama. Nah oleh karena itu hari ini saya sampaikan ke publik terima kasih kepada masyarakat, kepada pers yang selalu selama ini mensupport, dan semoga ke depan kami di staf yang telah bertransformasi bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa berkarya melayani umat demi bangsa dan negara lebih fokus. Nah kemudian yang kedua yang ingin sampaikan, tentu perpres ini kemudian akan berdampak kepada legal standing yang kemudian Sekolah Tinggi Agama Negeri Bukit Durang positioningnya per tanggal 8 berarti kita tidak lagi memiliki legal standing sebagai sekolah tinggi, tapi sudah bertransformasi menjadi institut. Namun dalam proses transisi ini, makanya kemarin hari Senin kita yang dilantik karena sebagai ketua staf periode kedua berdasarkan hasil asesmen sebelumnya, dan kemudian kami nanti bersebelas akan dikukuhkan sebagai rektor, sebagai pimpinan di UIN 9 perguruan tinggi yang lain, dan di IAIN 1 perguruan tinggi di Sumatera, dan 1 di IAHN Institut Agama Hindu Negeri Bukit Durang, atau kami singkat IMK Bali. Jadi Institut Agama Hindu Bukit Durang yang ada di Bali gitu. Jadi ini anugerah yang luar biasa Pak Ibu, dan saya ke depan amanat Pak Presiden melalui Pak Wakil Menteri kemarin yang ditekankan dalam penyusunan perpres. Kenapa kemarin itu diserahkannya di Seknek kepada kami didampingi oleh Pak Menteri? Karena Bapak Presiden berpesan terkait dengan bahwa pimpinan program tinggi adalah ujung tombak, apalagi pimpinan tinggi agama, penguatan entitas pengetahuan yang sudah baik harus dilengkapi dengan attitude dan etik yang juga baik. Banyak orang sukses secara akademik, tetapi karena attitude-nya tidak baik, nah disitulah titik tekan Bapak Presiden. Kemudian yang kedua, arahan beliau bahwa perguruan tinggi ini harus menjadi ujung tombak dalam merepresentasikan bagaimana kepentingan, kemajuan dari masyarakat yang diharapkan bisa kita berfungsi lebih di masyarakat. Jangan sampai sekolah tinggi naik status itu hanya masalah klausul saja, tetapi tidak ada peningkatan aktivitas, kualitas, dan layanan yang lebih baik. Nah termasuk tata kelola dan yang lain sebagainya, jaga integritas, jaga nama baik dan sebagainya, itu menjadi titik tekan dari Pak Presiden yang diamankan oleh Pak Yuli Ardianto kemarin, Pak Wakil Menteri Sekretariat Negara. Nah kami di internal Pak Menteri Agama juga di tempat yang sama memberikan arahan bahwa pegang teguh bahwa amanat ini jangan sampai mengecewakan begitu, bahwa institut dari sekolah tinggi, IAIN dari selain universitas dari IAIN ini kan bersebelas, yang otomatis diharapkan dampaknya menjadi lebih besar. Nah itulah harapan Pak Menteri Agama, dan beliau jelaskan harapan Pak Presiden juga bahwa di Kementerian Agama Pansel konsentrasi seleksi pimpinan itu sudah berjalan dengan baik, sehingga ke depan tinggal bagaimana kemudian ini digawangi oleh pimpinan perguruan tinggi masing-masing agar tidak melenceng. Jadi sekali lagi Pak Menteri Agama juga berpesan jaga integritas, jaga akuntabilitas yang baik, transparansi yang baik, berkomunikasi dengan semua pihak, dan pesannya Pak Sekjen sampaikan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Nah Bapak dan Ibu, selanjutnya kita ingin menyampaikan juga bahwa tindak lanjut dari
Perpres ini tentu kami berbenah tentang ortaker, karena ortaker kami di bawah peraturan Menteri Agama itu masih ortaker sekolah tinggi. Nah inilah yang kami nanti 2 minggu ini, hari ini kami di deadline untuk menyetor draft. Tadi saya sudah kerjakan dari pagi bersama teman-teman, karena sebelumnya juga sudah kita finishing sebenarnya ortaker itu yang isinya tentang tata kelola fakultas, karena sekolah tinggi ini sebelumnya di tingkat tinggi itu adalah jurusan, sekarang setelah institut menjadi fakultas. Wakil ketua yang tadinya ketua sekarang direktur, wakil ketua yang tadinya ketua nanti menjadi wakil rektor. Ini tentu memerlukan payung hukum dan itulah ortaker yang diatur oleh peraturan Menteri Agama. Nah kemudian yang paling nanti saya juga mohon perkenan Bapak Ibu, teman-teman media cetak, online, televisi, radio adalah menunggu instruksi Bapak Menteri saat pelantikan Ledang Ngerawin. Dan Bapak Menteri kemarin waktu melatih titian jam 4 sore hari Senin, beliau berpesan saya akan hadir ke Institut Agama Kulturan nanti launching. Siapa Menteri mohon bimbingan. Nah ini kan kita bersebelas, kapan kita dapat giliran Masaka beliau sebagai Amirul Hajj, beliau berangkat haji hari ini mendampingi teman-teman naik haji. Pesan Pak Setia sih 2 minggu ke depan ortaker ini selesai, PMK-nya turun, kemudian kami dikukuhkan, disitulah kemudian kita akan bergerak baru menyusun tahap berikutnya, yaitu launching atau peresmian dari Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Kami akan merebranding kampus ini seperti yang kita tadi di awal sampaikan. Memang nomenklaturnya kita Institut Agama Hindu Negeri Kukuturan, tetapi di web, di media kita akan tampilkan IMK. Yang saya mencoba komunikasikan IMK. Jadi biar lebih simpel, jadi Institut Kukuturan gitu. Termasuk nanti di dalam kami berusaha yang terpendek lah. Kalau misalnya kukuturan.ac.id mungkin itu kita tidak lagi kukuturan.ac.id gitu. Karena anak sekarang kan pendek, singkat, jelas, terukur gitu kira-kira.